Setelah sesi menangis di depan supermarket tadi, sekarang mereka berdua duduk di bangku taman yang sejuk tapi sepi. Hasya duduk di paling pinggir, begitupun dengan Daniel yang sibuk mengusap air matanya, entah karena terlalu senang atau bagaimana dia tidak bisa berhenti menangis. "Jadi benar, Anda ini keluarga saya?" Hasya bertanya setelah lebih dulu berdehem. Daniel mengangguk cepat, "Saya kakak kamu, kakak yang sudah terpisah bertahun-tahun." "Tahu dari mana saya adik Anda?" tanya Hasya, mulutnya gatal ingin menanyakan ini. "Panti asuhan tempat kamu." "Bohong ya, pantinya udah digusur kok." Ucapnya memotong perkataan Daniel, meski Damian sering mengatainya polos dan blow on, tapi Hasya sudah 17 tahun untuk tahu mana penipu dan mana yang tidak. Daniel terkekeh kecil, menggemaskan sekali tingkah sang adik. "Izinkan kakak meneruskan perkataan kakak dulu Hasya," ucapnya lembut. Daniel mengusap hidungnya yang berair karena menangis tadi, menatap Hasya penuh keseriusan hingga membuat gadis ini was-was. "Saat kamu belum genap berusia 1 tahun, ada kejadian yang membuat kita harus terpaksa berpisah." "Kejadian apa?" bingungnya, jadi semakin penasaran dengan maksud Daniel. Daniel tersenyum tipis, wajah Hasya tidak nampak serius. Justru meminta diunyel-unyel, kenapa bisa adiknya tumbuh menjadi gadis remaja yang sangat menggemaskan begini. "Kok diem? Kelihatan banget bohongnya." "Ngaku-ngaku kan, dasar penipu." Hardiknya hendak berdiri. "Tunggu dulu, kakak bahkan belum membuka mulut untuk menjelaskan kronologinya ke kamu." "Nggak usah, tadi aja diem." "Ngaku aja deh, om ini orang mesum kan?" "Maaf ya," meski Hasya mukanya kayak anak kecil, tapi Hasya udah besar dan gak bisa ditipu-tipu. Astaga, makin begini makin kelihatan imutnya. Daniel ingin tertawa saat dibilang penipu, tapi tidak etis dong. Nanti Hasya pikir dia beneran penipu lagi. "Duduk dulu, kakak jelaskan agar kamu mengerti." Hasya mencebik tapi dia tetap duduk. Tapi sebelum itu Hasya lebih dulu menengok pada 2 bocah yang dia berikan es krim tadi. 2 bocah yang menjadi mata-matanya, kalau nanti pria yang mengaku keluarganya ini menculik Hasya, kan 2 bocah itu bisa berguna untuk berteriak meminta bantuan. "Kakak jelaskan, tapi kakak mohon kamu jangan pergi ya." Pintar Daniel memelas. "Cepetan om, panas nih." "Panas mata lo Sya, tempat adem gitu banyak pohonnya. Minimal kalau mau ngibulin yang bener dikit lah alasannya." Jadi seperti ini. 16 tahun yang lalu, keluarga R mendapatkan masa kejayaannya, tepat saat anak kedua lahir di keluarga mereka yang tidak lain adalah Hasya. Bayi perempuan cantik yang memikat hati banyak orang. Selain cantik, Hasya juga menggemaskan padahal usianya belum genap 1 tahun. Seiring berjalannya waktu, usaha yang ayah Hasya dan Daniel bangun berkembang pesat. Usaha menjual kayu jati, banyak pengusaha yang mencari toko bangunan milik keluarga R untuk berbelanja kebutuhan rumah, terutama untuk kayu jati yang terkenal kualitasnya yang baik. Tapi di balik kesuksesan itu, ternyata tetangga mereka yang hanya berjarak 2 rumah dengan rumah keluarga R merasa iri dan dengki akan kemajuan usahanya. Dia juga pemilik toko bangunan, dan toko bangunannya mulai sepi pengunjung dan konsumen karena beralih pada toko bangunan keluarga R. Marah karena pelanggannya mulai hilang diambil oleh ayah Daniel dan Hasya, tanpa sadar dendamnya berubah menjadi rencana nyata untuk menghancurkan usaha ayah Daniel dan Hasya. Menyebarkan hoaks kalau toko bangunan R tidak bagus karena banyak barang ilegal dan tidak berkualitas. Tapi ternyata tidak ada yang percaya karena mereka yang berbelanja di toko bangunan keluarga R melihat bahkan merasakan langsung barang-barang yang mereka beli dan tidak ada yang namanya barang palsu atau mutasi. Dari rencana pertama hingga seterusnya, tidak ada yang berhasil. Dendamnya kian mencuat karena toko bangunannya hampir bangkrut. Hingga rayuan setan untuk membunuh keluarga R terlintas di benaknya.
Malam yang gelap disertai hujan, keluarga R pergi ke rumah salah satu pekerja yang katanya sakit. Menggunakan mobil, tapi hanya mereka bertiga karena Daniel tidak ingin ikut dan lebih memilih di rumah bersama Mbo pembantu mereka. Malam yang penuh dengan niat baik itu ternyata adalah malam petaka, karena di pertengahan jalan mereka dirampok. Ibu Hasya mencoba melindungi putrinya, membiarkan sang suami melawan 3 perampok yang membawa benda tajam itu. Ibu Hasya berlari menjauh, kebetulan jalan yang mereka lewati sepi dan di pinggiran jalan banyak semak-semak. Ibu Hasya menahan tangis, menyaksikan suaminya yang mati dengan tragis di tangan perampok. Saat sadar kalau ketiga perampok itu mencarinya, Ibu Hasya berlari ke salah satu gubuk. Tapi karena sudah ketahuan, terpaksa dia berlari melewati jalan aspal tanpa alasan kaki. Tubuhnya terjatuh karena mobil yang berhenti mendadak. Mobil mewah itu berhenti karena ternyata dihalangi oleh Ibu Hasya yang berlari ke tengah jalan tanpa melihat ke depan. "Tuan, saya mohon bantu saya." Mohonnya pada mobil mewah yang diisi oleh seorang pria. "Saya dirampok, suami saya meninggal di tempat," ucap Ibu Hasya menjelaskan. Pria kaya ini menatap 3 perampok yang mendekat, menatap lagi pada ibu dan bayinya. Tapi dia tidak berbicara apa-apa, hanya mengatakan untuk supirnya kembali menjalankan mobil tanpa berniat menolong. Ibu Hasya menangis, kembali berlari ke salah satu perumahan yang tidak jelas karena sepi. Saat sudah sampai di depan pintu, baru dia sadari kalau ini adalah panti asuhan. "Maafkan ibu, kamu akan aman di sini. Setidaknya, kamu tidak terbunuh dengan tragis, nak." Sebelum meninggalkan Hasya di sini, terlebih dahulu dia memberikan sebuah kalung sebagai pengingat. Kalung cantik yang pasti akan mengingat putrinya kalau dia tidak dibuang, melainkan karena keadaan terpaksa. Kalung itu berliotin berbentuk hati dengan nama ukiran Hasya di sana. Dirasa cukup, Ibu Hasya berlari kembali meninggalkan putrinya yang diam menatap langit-langit pintu panti asuhan ini tanpa menangis. "Lalu?" tanya Hasya. "Mereka meninggal, perampoknya menyabotase sehingga pembunuhan itu seperti sebuah kecelakaan tunggal," lanjut Daniel. "Kenapa bisa tahu kalau Hasya masih hidup?" Daniel tersenyum, meskipun mobilnya terbakar, tapi tidak ada mayat bayi yang ditemukan. "Itulah alasan kenapa kakak sangat percaya kalau kamu masih ada." Hasya terdiam. Penjelasan Daniel meski tidak masuk ke logikanya, tapi detail kalung yang dia ceritakan tadi memang mirip dengan kalung miliknya. "Apakah masih membingungkan kamu?" tanya Daniel. "Kalau kamu benar-benar tidak percaya aku sebagai kakak kamu, sebagai keluarga kamu, kita bisa lakukan tes DNA untuk membuktikan kalau kita berasal dari orang tua yang sama." Daniel menatap was-was. Respon sang adik akan penjelasannya sepertinya tidak membuat Hasya mempercayainya. "Maaf, tapi Anda yakin kalau aku adik Anda? Bagaimana kalau ini hanya trik tipuan?" Daniel tersenyum, mengeluarkan dompetnya dan memberikan selembar foto kecil pada Hasya. "Ini foto ayah dan ibu, lihatlah kamu mirip sekali dengan ibu." Hasya menatap foto yang Daniel sodorkan, benar. Hidung, alis bahkan bentuk wajahnya sedikit mirip dengan wanita yang ada di dalam foto ini. "Aku mencarimu hampir 5 tahun Hasya, maaf karena terlambat. Sekarang kamu sudah besar, maaf karena baru bisa menemukanmu sekarang." Hasya menoleh menatap Daniel, jelas terlihat rasa bersalah yang besar dari wajah tampan pria matang ini. Daniel mengeluarkan kartu namanya. "Kamu mungkin tidak percaya dan menganggapku sebagai penipu. Pikirkan baik-baik semua penjelasanku tadi. Dan hubungi aku Hasya, kakak menunggu kabar dari kamu." Diterimanya kartu nama yang Daniel sodorkan, meski ragu tapi Hasya juga penasaran. Apakah benar, dia masih memiliki keluarga yang ternyata mencarinya selama ini? "Aku harus pergi." Hasya berdiri dari duduknya.
Kakak menunggu Hasya. Hasya tidak menjawab, meneruskan langkahnya namun sesekali berbalik menatap Daniel yang serasa tidak ingin membiarkannya pergi. Dada Hasya bergemuruh hebat, dia masih memiliki keluarga, dia masih memiliki keluarga. Saat sampai di rumah besar, Hasya memberikan apa yang Gia pinta lalu berbalik menuju kamarnya tanpa berkomentar lagi. Bahkan Hasya mengabaikan panggilan Gia, pikirannya hanya satu sekarang. Ini benar-benar nyata atau hanya penipu yang menggaku-gaku? Kamu yakin dengan keputusan kamu, Damian? Abraham menghela napas berat, memijat pelipisnya sendiri. Aku sangat yakin. Jawabnya tanpa keraguan. Abraham tidak bisa berbuat banyak, entah setan apa yang merasuki pikirannya hingga tiba-tiba dan sangat mendadak Damian menentukan universitas yang dia inginkan. Tidak ada sangkut pautnya dengan Grandvamu kan? Damian diam, dan diamnya sudah menjadi jawaban yang Abraham tunggu. Berhenti Damian, pilih apa yang kamu suka, apa yang kamu inginkan. Jangan menjadi seperti ini, kamu masih memiliki papa jika ketakutan terbesarmu adalah uang dan biaya kuliah. Terima kasih tapi bukan itu masalahnya. Damian memberikan secarik kertas, berlogo salah satu rumah sakit besar di Australia. Kenapa tidak jujur kalau sedari awal, Sarah bukan ibu kandungku? Abraham tercekat, menatap Damian yang bersikap biasa tapi percayalah. Kecewa dan marahnya tidak bisa ditandingi. Damian, mau sampai kalian sudah mati pun gue nggak berhak tahu masalah ini? Keputusan udah bulat, Damian ikut Grandva untuk kuliah di Aussie. Kecewa? Tentu saja, 18 tahun hidup dalam kebohongan. Menganggap wanita ular itu ibunya tapi ternyata takdir benar-benar mempermainkan kehidupannya. Damian, setidaknya dengarkan penjelasan papa. Tahan Abraham saat sang putra sudah bangkit dari duduknya. Ujian dimulai. Ucapnya datar. Kalimatnya menjadi penutup acara makan siang mereka di kantin yang mulai sepi. Abraham terdiam sebentar, sialan Manuel. Bagaimana bisa membocorkan masalah ini di saat sang putra masih melaksanakan ujiannya? Maafkan Papa Damian. Lirihnya. Abraham mengamuk, mendatangi Manuel dan memberi perhitungan pada ayahnya sendiri. Kaparat, mau sampai kapan kau terus mengganggu hidup putraku? Mencengkram kerah kemeja yang Manuel pakai, Abraham rasanya ingin meremukkan tubuh bau tanah ini. Abraham, apa yang kamu lakukan? Teriak Sarah, berlari menuju Abraham yang sepertinya ingin membunuh Manuel. Lepaskan. Bentak Sarah, bersusah payah melepaskan cengkraman Abraham pada kerah baju Manuel. Jangan ikut campur Jal, eng. Hentikan Abraham. Bentak Manuel, melepas paksa sekaligus mendorong Abraham dan Sarah agar tidak terlalu dekat dengannya. Bukan paksaan, semua itu atas kemauan Damian. Dia yang mengambil keputusannya sendiri, jadi jangan salahkan aku. Abraham mendengus, bersikap sinis dengan penjelasan tidak masuk akal itu. Kau pikir aku tidak tahu, Damian memang diam tapi aku tahu diamnya itu karena... Tanyakan pada Damian langsung, tidak ada satupun kataku memaksa untuk ikut. Potong Manuel. Keluar Sarah. Loh om tapi. Keluar. Bentak Manuel, agak geram dengan Sarah yang selalu ingin tahu. Dibentak seperti itu, Sarah tentu kesal. Dia dengan cepat berbalik arah dan keluar dari ruangan kerja milik Manuel. Lihat. Manuel memberikan sebuah map biru, entah dengan tujuan apa. Aku hanya memberikannya pada Damian sekaligus tentang Sarah yang bukan ibu kandungnya. Manuel menghela napas. Perasaan bersalah itu menghantui, akhir-akhir ini Damian selalu datang ke dalam mimpiku. Apa itu sebuah hukuman, atau dia hanya mengingatkan betapa jahatnya aku memisahkannya dengan Damian? Manuel menghela napas berat,
terlihat jelas kalau pria bau tanah ini kurang tidur dan sedikit depresi. Bukan tanpa alasan kenapa Dedi memberitahukan kebenarannya. Damian berhak tahu meski ini terkesan terlambat, tapi daripada tidak diberitahu. Maafkan Dedi Abraham atas kesalahan masa lalu dan sekarang. Maaf karena membuatmu berada dalam posisi sulit karena harus menikahi Sarah, merebut wanita yang kamu cintai serta merebut kebahagiaan anakmu yang tidak lain adalah cucuku sendiri. Abraham menatap Manuel dengan lekat, meski wajahnya menunjukkan rasa bersalahnya. Tapi tidak bisa Abraham percayai begitu saja, tahu sendiri betapa bagusnya akting pria tua ini. Biarkan Damian bersamaku untuk tinggal di Aussie, demi kebaikannya. Dedi janji, Damian akan melanjutkan hidupnya dengan lebih baik di sana. Dia tidak akan. Apa kau tahu, kebahagiaan Damian bukan masalah harta lagi. Tapi cinta, tahu apa kau tentang cinta? Remeh Abraham, melepaskan map yang tadi diberikan oleh Manuel. Setidaknya lihatlah isi dari map itu, maka kamu akan tahu seberapa besar rasa bersalah dan mengapa Damian mengambil keputusan untuk melanjutkan pendidikannya di Aussie. Abraham tidak ingin membukanya, tapi kala nama sang putra dibawa-bawa mau tidak mau dia akhirnya melihat apa isi dari map ini. Sebenarnya bisa saja Manuel menjelaskannya langsung, tapi melihat sendiri dengan disertai bukti akan lebih meyakinkan Abraham sekaligus menjauhi rahasia dari orang yang tengah mengintip di pintu masuk ruangannya. Ya, orang itu Sarah. Merasa penasaran dengan urusan antara ayah dan anak itu, tapi sayang sekali. Abraham tidak membacanya dengan lantang, melainkan hanya dibaca untuk dirinya sendiri, membuat Sarah geram karena tidak tahu isi map yang Manuel berikan untuk Abraham.